sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja, Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu hari ini. Mari semua katakan bersama-sama, langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Pagi ini umatku bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi bumi, sembah puji, amin. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Rajaku. Sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari serukan haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Dia Tuhan, Dia penebus kita yang hidup. Haleluya. Sorakan, Dia dahsyat, Dia perkasa, Dia hebat. Puji dalam sehari. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan.
Hari ini kita bersyukur tanpa kita sadari kita sudah memasuki minggu yang kelima di bulan Mei tahun 2020. 5 bulan sudah pemeliharaan Tuhan dahsyat. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Mari masuk dalam doamu hari ini. Mari ambil waktu sejenak. Mari berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Mari masuk dalam penyembahan-Mu hari ini. Percayalah, apapun keadaanmu hari-hari ini, janjinya tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap setia, dulu, sekarang, esok, dan selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kesetiaannya, anugerahnya, kasihnya selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami bawa sembah kami bawa korban syukur di hadapan hadirat-Mu. Ku percaya kuasa yang sanggup memulihkan. Urapi kami, urapi setiap kami Bapa hari-hari ini. Biar kami bangun mesbah di tempat kudus-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hiralabala masyatakarala barala baba masyatakarala. Hiralabala masyatakarala. Mari bakar penyembahan umat-Mu Tuhan di hadapan-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Surga penuh dengan kemuliaan-Mu. Hari ini di rumah kami, di tempat kudus-Mu, di gereja-Mu, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap hati. Engkau menghibur kami dengan kasih-Mu. Engkau berikan kami kelegaan. Haleluya. Terimalah penyembahan anak-anak-Mu Bapa hari ini. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari bawa kami masuk di hadirat-Mu Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin Bapa, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu
air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Biar mulut kami Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Dengan sukacitamu hari ini, sebab itu memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kamu. Dengan sorak-sorai pagi hari ini, sebab itu pujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin. Oh, mari angkat tanganmu, ku nyanyi hosana, kami beri puji bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin. Semua tangan terangkat, katakan ku nyanyi hosana. Suka bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin. Sekali lagi ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Mari sembah Tuhan dengan nyanyianmu hari ini. Mari bangun imanmu hari-hari ini, bangun imanmu, di dasar imanmu yang teguh. Kasihnya tercurah, mujizatnya tercurah. Pentakosta ketiga pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kuasa kesembuhan terjadi. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, setiap lutut kan bertalut. Haleluya, surga bumi penuh sorak-sorai. Biar yang bernafas memuji-puji namamu. Biar kami sekalian menjadi saksimu, menjadi pemberita firman-Mu yang menyampaikan amanat agungmu di dalam setiap kami. Ku nyanyi hosana
Untuk nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Mari gereja Tuhan sekali lagi ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan Kaulah. Dialah El Shaddai, Dia akan memberkatimu hari ini. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Serukan bersama Allah Maha Kuasa. Sebab Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya pasti melimpah, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Amin. Serukan bersama El Shaddai. Tepuk tangan bagi Tuhan di atas segala-galanya. Dia Raja, Dia Tuhan yang bertaulat, mujizat kesembuhannya, Pentakosta kuasanya terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap dengar firman-Mu. Berkati kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh.
Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah permasalahan apapun yang saudara hadapi, maka hal yang paling penting harus kita lakukan adalah berlindung pada Allah. Jangan percaya pada manusia, jangan mengandalkan manusia. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita berlindung pada Tuhan? Caranya adalah dengan masuk hadirat-Nya, ada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terus mengucap syukur melewati hari-hari kita. Kita akan merasakan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita ada dalam hadirat-Nya. Tuhan hadir dalam hidup kita. So, mari banyak menyembah Tuhan, mengucap syukur, sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita yang sempurna. Saya ajak kita menyembah bersama-sama. You are my hiding place, Lord. You are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.
will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Oh, Jesus, there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama merayakan Hari Pentakosta untuk tingkat seluruh dunia. Karena itu, tema yang saya akan bahas adalah kuasa Pentakosta di pandemi Corona. Nasnya saya akan ambil dari kitab Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Aku akan mengutus kamu dengan damai sejahtera itu. Saudara tahu, pandemi Corona ini mengakibatkan ketakutan, paranoid. Bahkan beberapa orang bukan sakit karena COVID-19, tapi karena ketakutan. Kejadian ini terjadi juga pada zaman waktu Yesus disalibkan, dikubur, dan mati. Murid-murid mengalami bukan pandemi COVID, pandemi Corona, tapi pandemi ketakutan. Bapak ini menghubung-hubungkan saja. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita tanpa pandemi, tanpa masalah. Mau pandemi, mau masalah, selalu ada. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di Yohanes 20 ayat 26 mencatat, kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan mereka menutup pintu-pintunya. Murid Yesus berkumpul di rumah itu dan rumah itu ditutup kuncinya. Karena mereka ketakutan. Takut ditangkap tentara Romawi, tangkap diadili oleh orang Farisi dan Saduki dan mahkamah agama. Kenapa Petrus menyangkal 3 kali bahkan di depan hamba sekalipun? Karena takut. Bapak Ibu Saudara, dalam ketakutannya itu Yesus bangkit dan Yesus masuk ke rumah dan memberikan yang namanya damai sejahtera bagi kamu. Wow. Di tengah pandemi ketakutan mereka, di tengah kepanikan mereka, paranoidnya mereka, Yesus tetap datang ke rumah dan memberi damai sejahtera. Hari ini barang yang mahal bukan tas mewah, mobil mewah, sepatu mewah, dan yang mewah-mewah lainnya. Semua itu bisa dibeli di mall, bahkan melalui online. Tetapi damai sejahtera nggak tersedia di mall, nggak tersedia di online. Tapi tersedia waktu Anda membuka hati dan Yesus masuk dalam hidupmu. Pastikan Yesus yang ada zaman 2000 tahun lalu sampai sekarang masih hidup. Dia hadir dan melawat kita. Dia hadir dan menjamah kita. Yesus melawat bukan hanya
murid-muridnya, tapi juga kita. Pastikan hari ini Anda menerima lawatannya di hari Pentakustanya Tuhan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari Yesus mengajak muridnya bertolak ke seberang. Di tengah perjalanan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Air menyembur dan masuk ke dalam perahu. Sewaktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ingat, mereka berlayar bersama Yesus. Yesus di dalam perahu itu tetap ada ombak, tetap ada badai, tetap ada topan. Walaupun Tuhan beserta kita, Tuhan ada di tengah kita, persoalan tetap datang. Kalau Anda menerima pandemi ini, ingat, bukan hanya Anda, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Pandemi adalah penyakit yang melanda meluas di seluruh dunia. Hampir semua negara terkena akibat pandemi ini. Lalu apa alasan kita untuk kita memprotes? Dan protes sama siapa? Tugas WHO hanya mencatat, mengumumkan pandemi ini belum berakhir dan belum tentu tuntas, akan terus ada. Nggak usah takut. Tapi kau percaya kepada Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus dan mereka berteriak, "Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa?" Yesus bangun, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut?" Yesus menghardik badai itu dan tenang. Setelah tenang mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Ternyata mereka belum tahu siapa Yesus. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau tahu Yesus itu siapa, kau nggak gentar. Kau bahkan bisa berkata, ini ujian akhir untuk saya lulus tingkat. Kalau Anda mendapati ujian dan lulus, Anda akan naik level. Anda nggak lulus, ujian susulan. Dan ujian susulan pasti lebih sulit, lebih susah. Kondisi pandemi ini juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka sedang dikuasai ketakutan, paranoid. Mereka tidak memiliki harapan dan apalagi damai sejahtera. Tetapi yang menarik, Yesus memberi teladan. Jangan takut, percaya. Waktu Yesus memerintahkan badai itu berhenti dan berhenti. Dan tenang. Waktu ada satu hamba Tuhan mengajarkan, kita belajar menghardik badai topan, ada yang tidak terima. Oh itu mengcopy paste, Tuhan tidak boleh. Kalau dia mengusir, menghentikan badai pakai namanya sendiri, dalam nama bejo, dalam nama untung, itu nggak boleh. Kalau dalam nama Yesus itu perintah. Yohanes 14 ayat 12, kita akan melakukan pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Tapi ingat dalam nama Yesus, Anda bisa perintahkan ketakutan yang melanda hidupmu, kekhawatiran, paranoid, kebimbangan, diam. Dan akan diam dalam hidupmu. Dan tetap sesuai iman kita. Badai di luar kita juga bisa berhenti. Sesuai iman dan waktunya Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6-9. Sewaktu Yesus mau naik ke surga. Murid-murid sempat menawar. Dalam ketakutannya mereka takut kehilangan gurunya. Yesus yang sudah bangkit menyatakan diri 40 hari selama 10 kali pertemuan
Dan Yesus mau naik ke surga. Mereka berkata, Guru, Tuhan, seandainya Engkau hari-hari ini memulihkan keadaan kami, seperti murid-murid 2000 tahun lalu pengen dipulihkan kerajaan Israel dari penjajahan Roma, kita hari-hari ingin dipulihkan dari pandemi ini yang gak pernah selesai. Kapan? Jangan takut. Badai pasti berlalu. Yang jadi masalah, dengar suara Tuhan. Apa yang harus engkau perbuat? Yesus berkata tentang masa dan waktu yang engkau tidak perlu tahu. Tetapi yang penting adalah ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Pentakosta kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi di tengah pandemi ketakutan saudara, kekhawatiran, hilangnya harapan saudara, kau diberi janji kuasa Pentakosta. Apa itu kuasa Pentakosta? Waktu Roh Kudus turun dan mengalir dalam hidupmu. Dan itu melimpainya dengan kuasa seperti air yang tidak pernah berhenti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Nyanyikan bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Setelah Yesus mengucapkan, tetapi kamu akan menerima kuasa Pentakosta, Yesus naik ke surga. Update pandemi corona ini belum berhenti total. Ada yang sudah stop di Korea Selatan, tempat ibadah sudah dibuka. Di New Zealand mulai beberapa boleh dibatasi hanya 10 orang. Tetapi mayoritas masih belum. Di Indonesia kasus masih terus berjalan walaupun perlahan mulai turun. Di dunia, seluruh Indonesia ada 21.745 kasus. Di seluruh dunia ada 5.326.230 kasus. Tapi ingat, ini bukan akhir dari hidupmu. Masih ada harapan. Ingat, gelombang, badai boleh menerjang. Tetapi selama Tuhan Yesus ada di perahu kehidupanmu, tidak mungkin perahu kehidupanmu akan tenggelam. Gak mungkin ditulis di koran Yerusalem pos waktu itu, Israel pos waktu itu, Yesus bersama murid-murid tenggelam. Gak mungkin Tuhan kau tenggelam. Selama engkau berjalan bersama Tuhan, kau tidak akan tenggelam. Kau masih punya harapan. Dari nat yang kita baca tadi, kita akan gali dalam Kisah Rasul. Ada 4 langkah engkau menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Ingat, fokus Anda bukan di corona, tapi kuasa Pentakosta. Pastikan hari-hari ini Anda tahu. Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada aku. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat berkata, dia akan datang dengan cara yang sama. Terlebih baik aku naik ke surga, sehingga aku bisa meminta Bapakku mengirim Roh Kudus. Kita kehilangan Yesus secara fisik, sebagai anak manusia yang hadir di muka bumi. Tapi Yesus hadir secara roh. Waktu COVID-19 datang, setan mendatangi Yesus dan berkata, aku berhasil dengan COVID-19 menutup gereja-gerejamu. Salah, kata Yesus.
Aku membuka gereja di rumah-rumah. Dari rumah kita tetap bisa ibadah. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Bapak Ibu Saudara, tidak ibadah di gedung ibadah bukan akhir segalanya. Hadiratnya ada di mana-mana melalui Roh Kudusnya. Parakletos Sang Penghibur itu akan datang turun. Pastikan dia mengalir dalam hidupmu. Ada 4 langkah untuk engkau menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Ingat, pandemi ketakutan, pandemi paranoid, pandemi hilang harapan, pandemi resesi ekonomi, resesi kehidupan. Tapi ingat, kuasa akan dicurahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Langkah yang pertama adalah Lukas pasal 24 ayat 47-49. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19-20. Markus 16 ayat 17 dan 19-18. Saya ulangi, Markus 16 ayat 17. Lukas 24. Yohanes 21. Kisah 8. Karena itu pergi sampai ada lagunya. Pergi beritakanlah, pergi serukanlah, pergi kabarkanlah Injil kerajaannya, pergi. Tapi Yesus berkata di Lukas 24 ayat 9. Wait, tunggu di Yerusalem. Langkah yang pertama menerima kuasa Pentakosta di masa pandemi corona. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di rumahmu. Stay at home ada tujuan. Kau banyak di rumah. Bersama keluarga bangun mezbah doa keluarga. Bangun mezbah pribadi. Mungkin pelayanan kita lewat Zoom. Pelayanan kita lewat Google Meet atau online lainnya. Tapi jangan menyerah. Tunggu kuasa Tuhan. Fokusmu bukan kepada ketakutan. Tapi menunggu. Setelah engkau menunggu di rumah, yang kedua. Murid-murid Yesus bersama Maria, ibu Yesus dan ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain, mereka di loteng Yerusalem untuk berdoa. Di Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama selama 10 hari. Kenapa ada hari Pentakosta? Pentakosta dihitung dari hari kebangkitan Tuhan. Pentakosta adalah hari ke-50. Setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tambah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian hari ke-50 Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Tapi ingat, ada bagian kita menanti dan bertekun dengan sehati dalam doa. Saya tahu Anda sudah berdoa, tapi kurang sehati. Bersama-sama. Waktu murid-murid berdoa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi mereka menerima kuasa, pergi ke seluruh dunia. Jadi setelah engkau menunggu di Yerusalem, di rumahmu, kau bertekun dalam doa dengan sehati. Langkah yang ketiga, di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, setelah dibaptis Roh Kudus, setelah penuh Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata. Ini kata yang sangat saya senang. Mulailah mereka berkata-kata. Bukan menunggu lagi. Langkah pertama menunggu di Yerusalem. Langkah kedua berdoa. Langkah ketiga mulai berkata-kata. Mulai action lewat omongan kita. Pak, saya mau ngomong sama siapa? Melalui media Anda bisa bikin program online, streaming. Bisa memforward firman Tuhan. Jangan forward hoax-hoax yang menakutkan. Bagikan firman Tuhan. SMS-kah, WA-kah, Facebook-kah, Twitter-kah, kah, lainnya kah. Mulai mengucapkan, membangun, menguatkan. Mulai berkata-kata. Dan ingat, waktu Anda mulai berkata-kata, Anda mulai menjadi saksi Pentakosta. Dan yang terakhir, yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41-47. Memiliki gaya hidup Pentakosta, yaitu warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, murid-murid menjadi berubah. Bayangkan, jumlah murid hanya 12 murid utama. Oh, itu yang menyangkal sudah diganti oleh Matias.
Murid bertumbuh menjadi 70 murid, 500 murid. Waktu Yesus naik ke surga, 500 murid. Dan mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu Anda sudah melakukan langkah yang pertama, menunggu di Yerusalem, menunggu di rumahmu, bertekun dalam doa, mulai berkata-kata, mulai bersaksi. Yang keempat, Anda punya gaya hidup warga Pentakosta, yaitu warga kerajaan Allah. Ada 3 hal yang berubah saat Anda pindah warga negara. Saya punya beberapa teman, ada yang pindah warga negara, ada juga yang pelayanan menjadi misionaris di berbagai negara. Ada yang ke New Zealand, ada yang ke Australia, ada yang ke Korea, ada yang ke Amerika. Mereka punya identitas yang berubah. Mereka punya budaya yang berubah. Dan mereka punya hak dan kewajiban yang berbeda. KTP kita, SIM kita di negeri ini nggak bisa untuk di negeri lain. Pindah identitasmu. Saya ulangi, identitasmu berpindah. Kau warga Pentakosta, kau warga kerajaan surga. Budayamu berubah. Bukan mengambil, memberi. Bukan meminta, memberi. Jadi pastikan Anda bukan meminta, bukan mengambil, tetapi memberi dan memberkati. Dan hak dan kewajiban kita adalah, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diampuni, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan kita bersama Yesus di surga selamanya nanti, bukan sekarang. Dan apa yang menarik, gaya hidupmu berubah. Matius 16:24 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku dan mengiring aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Hak kita dipulihkan, diperbaharui, diselamatkan, bahkan masuk surga. Kewajiban kita, sangkal diri dan pikul salib. Lalu Pak Tim, apa gaya hidup kuasa Pentakosta? Di Kisah Rasul 2:41 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Ingat, akhir zaman banyak nabi palsu. Kalau Anda punya pengajaran, Anda ngerti. Contoh, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Anda pasti enak. Akhirnya akhir zaman mendekati kiamat, bukan hal yang menakutkan. Yesus datang menjemput kita, apa yang ditakutkan? Memiliki pikiran itu apa? Firman, penuhi firman. Kenapa Yesus begitu kuat menanggung segalanya? Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan. Apa tuh perasaan? Kasih. Kau udah dipenuhi firman, penuh kasih, powerful. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Jangan sendiri. Miliki komunitas yang benar. Dan yang ketiga, hidupnya adalah memecahkan roti dan berbagi. Kalau ini Anda punya, Anda akan memiliki target akhir saat Yesus datang. Sangkakala akan dibunyikan. Yesus akan datang. Tapi ingat, hanya yang memenuhi syarat. Sehingga menjelang Yesus datang, kita boleh menjadi 5 gadisnya yang bijaksana. Matius 25, Yesus memberikan perumpamaan. Ada 5 gadis yang bodoh. Saya yakin gadis yang bodoh ini juga mempelai, juga menantikan Tuhan. Dia mungkin juga percaya, tapi dia kurang bijaksana. Tidak punya minyak untuk menjadi cadangan. Biarlah hidup dipenuhi cadangan minyak urapan Roh Kudus, minyak firman Tuhan, minyak penyertaan Tuhan. Kedua, Anda menjadi murid yang melipat gandakan talenta. Jangan sembunyikan talenta, lipat gandakan talenta. Saya terus terang masuk terjun di media bukan keinginan sejak awal. Saya hanya rindu kabar baik diberitakan. Puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Udah belasan tahun pelayanan media. Gak mudah, tapi setahu di balik layar ini ada banyak jiwa-jiwa disentuh di jamaah Tuhan. Karena saya belajar mengembangkan talenta. Yang ketiga, menjadi murid yang berkualitas.
domba, bukan kambing. Ingat, sendiri nggak bisa. Tapi kuasa Roh Kudus memampukan kita. Buka tangan saudara, buka hati saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Pada hari itu yang memberi diri dibaptis 3.000 orang. Dan yang dahsyat, seluruh murid-murid bangkit menjadi saksi Kristus. Anda tahu 12 murid Yesus? Memang Yudas menyangka diganti oleh Matias. Kalau saya tidak mau, diganti pembicara yang lain. Anda tidak mau, diganti orang lain. Surga nggak takut kosong kehilangan kamu. Ada orang lain masuk. Tapi saya imani kau yang menonton program ini, mengikuti program ini, masuk surga, bertobat, beri dirimu dibaptis, dan siap pikul salib dan mengiringi Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, saya akan berhenti. Tapi Roh Kudus tidak bisa berhenti. Jujur, Anda selidiki diri. Adakah saudara sedang menjadi anak yang terhilang? Kabur dari rencana Tuhan? Anda menyimpang ke kiri dan ke kanan? Belum terlambat, hari ini kembali. Lukas 15 mencatat anak yang hilang itu waktu kembali. Bapaknya lari dari jauh, memeluknya. Dan memberi sepatu yang baru, hidup yang baru. Jubah yang baru, kehidupan yang baru. Cincin yang baru. Kalau Anda menjadi anak yang terhilang, pelayan yang terhilang, bahkan mungkin gembala yang terhilang, suami yang terhilang meninggalkan istrimu, istri yang terhilang meninggalkan suamimu, orang tua terhilang meninggalkan anak-anakmu, kembali. Pulang. Tuhan yang panggil. Pulang. Jika saudara selama ini tidak percaya Tuhan, Tuhan gak ada. Aneh. Kalau kau merasa Tuhan tidak ada, coba saya mau bertanya. Jas saya ini, apakah muncul ada sendiri? Ada yang membuat. Sepatu saya, celana saya, semuanya ada yang membuat. Apalagi hidup kita. Alam semesta raya ada yang membuat. Belum terlambat. Mari bertobat dari dosamu. Tinggalkan dosamu. Biar dosamu semerah kirmisi. Semerah kusumba yang merah-merah banget. Waktu kau bertobat, dosamu diampuni. Persembahkan hidupmu bagi Dia. Hari ini juga, buka hatimu. Buka hatimu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengalir. Kuasa Pentakostamu datang. Damai sejahteramu datang. Setiap saudara boleh membuka hati. Connect ke surga. Berdoa dalam roh. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus sedang masuk bait Allah, di pintu bait suci, di gerbang indah ada orang lumpuh minta menjadi pengemis buat mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku,
Dalam nama Yesus berjalan, dan itu berjalan. Petrus membangkitkan orang mati, Petrus tidak takut di penjara. Saudara akan bangkit menjadi Petrus murid-murid yang baru. Waktu Anda menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Jangan besarkan corona melebihi apapun. Besarkan kuasa Pentakosta mengatasi segala pandemi. Pandemi corona, pandemi flu burung, pandemi SARS, MARS, apa aja. Pandemi resesi ekonomi, bahkan pandemi utang, pandemi ketakutan. Singkir semua. Terima kuasanya. Buka hatimu. Kisah 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan akan pandemi corona atau pandemi yang lain. Pandemi ketakutan, pandemi paranoid, pandemi khawatir akan masa depan. Tapi kan dipenuhi kuasa Pentakosta yang tidak pernah habis. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa hari ini. Tundukkan kepalamu. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami serta yang telah meneguhkan kami. Dan kami percaya hari-hari ini dengan kuasa Pentakosta-Mu Tuhan memampukan anak-anak-Mu untuk hidup di dalamnya, berjalan dalam kuasa, berjalan dalam kemuliaan-Mu, berjalan dalam segala yang Tuhan telah tetapkan untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga bawa Tuhan Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta istri dan keempat wakil gembalanya di hadapan-Mu. Kiranya Bapa urapi hamba-Mu dapat memberi teladan yang baik bagi setiap kami yang ada di bawahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini pun kami bawa Gembala CK5 kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan beserta istri, dan ketiga wakil gembalanya, Bapak Pendeta Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayaninya. Dan mereka juga Tuhan dapat menjadi teladan sehingga Tuhan dimuliakan. Mampukan hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh cabang CK5 yang ada Tuhan. Umat-Mu ya Bapa yang ada di bawah pengembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dihibur, dan mereka juga ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami juga bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, dengarlah setiap seruan anak-anak-Mu. Kami percaya sesungguhnya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya lewat setiap apa yang boleh terjadi, itu membangkitkan anak-anak-Mu, gereja-Mu, orang percaya, orang benar-Mu Tuhan, untuk berseru sehingga umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri, sujud dan berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan Yesus akan melihatnya dari sorga dan memberikan pengampunannya serta memulihkan keadaan kami, sebab kesejahteraannya adalah bagian kami di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkata, diam dan tenanglah, karena firman-Mu yang berkuasa akan memulihkan keadaan bangsa kami. Untuk krisis ekonomi, krisis sosial, krisis moral, kami berdoa Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi buat jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus, kemuliaan-Mu terjadi buat bangsa kami.
Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang telah ada Tuhan di bangsa kami Indonesia, setiap suku, kaum, dan bahasa. Dari daerahnya Tuhan, dari kotanya, pedalamannya Tuhan. Para misionaris kami percaya Tuhan, urapan, hikmat, otoritas ilahi bekerja lewat mereka. Sehingga mereka boleh memenangkan jiwa. Sehingga Tuhan disenangkan, dipuji dalam kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Hari ini juga Tuhan, kami bawa Tuhan jemaat-Mu ya Bapa. Apapun keadaan mereka hari-hari ini, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, penghiburan dan pertolongan-Mu. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tidak lama lagi Tuhan kami akan melihat janji-Mu digenapi atas umat-Mu hari-hari ini dalam nama Yesus. Era Pentakosta ketiga terjadi, tercurah dalam nama Yesus. Dan anak-anak-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan amanat agung-Mu bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun profesi kami, Tuhan balas berlipat kali ganda. Pakai segala apa yang Tuhan percayakan, talenta dan karunia itu bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi nama-Mu. Dan kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari angkat tangan-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Karena berdua setiap daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Bapa. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.